kasih. Dari 4 penanya tadi, nampaknya 3 ini mendukung apa yang saya rasakan, bahwa OJP ini belum membumi nih putar ini. Jadi perlu down to earth. Itu yang saya temukan ketika saya banyak keliling dulu, dan itu yang saya temukan 2 hari lalu oleh pejabat pemerintah pusat yang tidak, ternyata baru kali itu juga mendengar. Yang lain, saya mau katakan begini, reformasi itu menggeser pendulu dari eksekutif heavy ke legislatif heavy. Bersamaan dengan itu maka terjadi demokratisasi pemerintahan dan desentralisasi pemerintahan. Kita merasakan semua itu. Terjadi desentralisasi, terjadi demokratisasi. Tapi bersamaan dengan itu juga terjadi desentralisasi perilaku pemerintahan yang dulu ada hanya terjadi di pusat, itu terdesentralisasi sampai ke daerah. Misalnya apa? Korupsi itu. Korupsi itu terjadi dulu cuma di pusat, sekarang terjadi di daerah. Dulu korupsi terjadi cuma di eksekutif, ternyata epicentrum sekarang ada di legislatif. Nah sekarang apa yang diharap dari legislatif dengan kekuasaan yang paling besar sekarang ini? Saya tadi berbisik ke utara dengan Pak Sugeng bahwa lebih dari 50% sekarang anggota DPR pusat ini baru. Lebih dari 50%. Tapi dengan praktek pileg kemarin yang saya ada di dalamnya, yang sangat brutal. Pileg kemarin itu luar biasa brutal. Sehingga saya sempat menulis di koran lokal di Makassar, bahwa hasil utama dari pileg ini 2 kelompok politisi. Pertama politisi badut, kedua politisi bandit. Saya berharap saya dan teman-teman yang lebih dari 50% ini sebelum terkontaminasi dengan kakak kelas yang ada di sana, sebelum terkontaminasi dengan kakak kelas, karena Pak Gus Dur bilang ini masih TK, ternyata saya rasakan itu malah PAUD sekarang. Nah, gimana caranya ini, pemikiran OJP ini bisa masuk kepada paling tidak yang baru ini loh. Kalau ditanyakan apa yang harus saya lakukan, saya juga bingung. Pintu mana lewat masuknya? Mau lewat pintu mana? Parpol, bisa nggak kita meyakinkan? Ya, saya tidak tahu gimana caranya. Jadi itulah gambaran bahwa memang ada demokratisasi, ada desentralisasi, tapi ada dampak utangnya yang perlu kita benahi. Tapi kalau kita mengikuti paparan Pak Sugeng tadi, diperlukan waktu 130 tahun untuk menjadi baik ini. Lama sekali itu, Mas. Tidak harus 130, itu Swedia, Pak. Jadi kita perlu shortcut, gimana caranya? Iya, shortcut. Apa yang harus diminta tadi, apa yang harus saya lakukan sebagai anggota DPR? Paling tidak saya mencoba meyakinkan teman-teman nanti di komisi saya. Komisi 2 itu kebetulan membidangi ini, supaya sering-sering melakukan rapat dengar pendapat umum, mengundang teman-teman, mengundang Tara, mengundang Pak Sugeng untuk memberikan masukan kepada teman-teman. Yang lain adalah saya mengharap juga ada tekanan dari luar kepada legislatif ini supaya semua proses legislasi yang ada di sana, terutama yang terkait dengan pembicaraan anggaran, dilakukan secara transparan, secara terbuka. Karena hanya dengan transparansi, maka semua praktek-praktek kotor itu bisa kita akhiri. Saya kira itu aja. Makasih.